Iya, eh, pada video kali ini saya akan mencontohkan teknik pembuatan trigger untuk eh, proses penjualan pada klien yang nanti akan mempengaruhi jumlah stok pada admin tanpa kita menyentuh tabel dari admin. Nah, jadi trigger ini adalah salah satu fungsi eh, dari MySQL ya, dari BPM admin untuk proses transaksi seperti ya ini. Yang paling cocok adalah proses penjualan. Nah, tapi sebelumnya silakan pastikan dulu pada video yang lalu setelah kalian mencoba menampilkan data barang di atas ini, muncul di sini. Ini dilakukan proses input ke dalam database. Nah, silakan buat tabel dengan data penjualan, nama data penjualan, pastikan sama ya, supaya fungsinya gampang diikut. Di dalam data penjualan atributnya ada ini, kode barang, nama barang, harga, jumlah pembelian, harga, total harga. Mungkin sudah dibuat pada video sebelumnya, sudah saya suruh untuk arahkan untuk membuat pada video sebelumnya, karena pada fungsi trigger ini kita akan bekerja pada tabel data penjualan yang melibatkan data barang. Nah, oke. Jadi pastikan dulu setelah di sini di sisi klien bisa memanggil data barang dan ditampilkan di sini. Ini bisa diproses ke database, disimpan ke tabel data penjualan. Oke. Jika sudah berhasil simpan di data penjualan kan bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, coba kita buat proses triggernya. Gimana sih trigger yang saya sebut itu, gimana sih cara buat triggernya itu? Oke, sekarang kita buat contoh trigger. Trigger itu terletak pada salah satu tabel yang ada di database kalian. Jadi karena kita akan melakukan proses transaksi pada tabel penjualan, makanya trigger terletak pada tabel ini, pada atribut yang ini. Jadi kita klik yang ini dulu, lalu kita ke sudut kanan. Di sini ada trigger. Nah, diklik dan kita buat trigger baru. Nah, di sini pun fungsi trigger. Jadi triggernya bisa kita pakai nama sembarang. Saya pakai di sini data stok. Nah, tabel tidak usah dirubah karena kita bertransaksi pada tabel penjualan. Begitu kita klik di sini akan otomatis penjualan. Yang harus dirubah adalah ini, before-nya kita buat after, event-nya insert, karena aktivitasnya dilakukan di saat selesai melakukan proses inputan. Jadi time-nya kita ganti after, ini insert. Nah, dan di sini kita akan menuliskan perintah query SQL. Perintah query SQL ini adalah fungsi update. Fungsi update SQL yang fungsinya seperti update yang biasa kalian lakukan menggunakan fungsi update set. Nah, itu sama juga dengan fungsi insert into, delete from, select bintang. Tetapi sini karena dia akan merubah data yang ada, tidak menghapus, tidak menambah, makanya di sini di trigger ini dia jalankan fungsi update. Nah, dan fungsi update-nya dia jalankan seperti ini. Update data barang. Nah, update data barang ini data-data ini kita ambil dari atribut-atribut ini ya, dari nama-nama tabel dan atribut yang ada di dalam. Data barang set data barang. Jadi sudah ada fungsinya. Titik stop sama dengan data barang titik stop.
Nah, sini ada fungsi pengurangan. Nah, fungsi pengurangan ini adalah otomatis data stok 50 ketika ada yang beli 25, otomatis stoknya akan berkurang. Nah, dikurang dari jumlah pembelian. Makanya ada fungsi berkurang, ada fungsi pengurangan di sini. Nah, fungsi pengurangannya di trigger terletak di sini. Update data barang stok sama dengan data barang titik stok kurang new jumlah pembelian, where data barang patokan pada kode barang sama dengan new kode barang. Nah, kenapa kode barang? Karena terdapat atribut yang sama antara data penjualan dan data barang. Kode penjualan ada di setiap tabel ini. Di tabel data barang ada kode barang, data penjualan ada. Jadi itu menjadi primary. Jadi primary key pada proses penjualan ini. Ya, coba kita cek lagi data stok, data penjualan, data after insert, update data barang, set data barang titik stok sama dengan data barang titik stok kurang new jumlah pembelian. Jangan ada huruf yang kurang ya dari nama-nama tabel itu. Where data barang titik kode barang sama dengan new kode barang. Oke, kita coba go. Ya, triggernya jadi. Oke, dimana kita bisa melihat fungsi? Oke, contohnya di sini. Sebelumnya kita sudah melakukan pembelian barang. Minyak kelapa saset, stoknya 19. Oke, pada sisi klien, ini kasir, dia akan melakukan penjualan minyak saset. Contohnya kodenya D221 ya. D221. Ada yang beli minyak kelapa. Oh, muncul ya. Dia beli berapa? 5. Otomatis di sini akan berubah otomatis. 19 kurang 5 di sini akan berubah jadi 14. Tapi dia harus melalui proses penjualan dulu. Ya. Kita cek pada data barang. Dia berubah jadi 14 ya. Jadi admin bisa memantau hari ini dia laku berapa. Nanti itu ada fungsi yang akan kita buat. Hari ini minyak kelapa saset dia laku berapa, stok berapa, dia tinggal lihat. Nah, nanti sini bisa ada perkembangan. Jika stok kurang dari 5, dia akan berwarna merah dan itu harus ditambah, harus dibeli lagi untuk dijual. Itu otomatis. Contohnya kecap asin, ada orang stoknya tinggal 5, kecap asinnya dibeli oleh orang A221, kodenya A221 tinggal 5, kalau orang beli 4, otomatis stok yang ada di gudang akan berubah menjadi 4. Nah, berubah jadi 1 karena stoknya 5 dibeli oleh orang 4, stoknya tinggal 1. Jadi dia akan berubah secara otomatis menggunakan trigger. Jadi kita hanya kerja di bagian sini saja. Nah, kita akan hanya kerja di bagian sini saja. Nanti trigger yang menjalankan fungsinya, dia akan merubah stok. Itu trigger ya. Jadi proses trigger itu sekali lagi saya ingatkan, dia ada di proses penjualan, entah nanti di tabel kalian apa namanya, tapi dia harus berada pada sisi penjualan, bukan dari sisi admin. Dia harus berada daripada sisi klien. Bukan pada sisi admin. Dan dibuat trigger di situ. Data stok. Untuk sementara triggernya baru ini, time after insert. Bisa ditambah-tambah lagi triggernya, ada banyak untuk fungsi apa pada tabel ini. Nah, jadi sistem kalian akan menjadi otomatis. Akan berubah jadi otomatis, dan otomatis. Mungkin seperti itu.
video kali ini. Selamat mencoba. Pada video berikut saya akan mencontohkan bagaimana melakukan proses pengecekan barang laku berdasarkan tangan. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya.